Damai sejahtera dalam Allah Bapa, pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus memenuhi kita hari ini, Senin 5 Mei 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, sebab kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami di setiap langkah hidup kami. Mampukan kami untuk dapat mendengar teguran-teguran yang baik itu, sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Ayub 15 ayat 1 hingga ayat ke-5 dengan judul perikop pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang Teman menjawab, "Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula, engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih." Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini, teguran itu baik bagimu. Ayat penekanan pada ayat yang ketiga, apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Seorang teman yang baik akan menegur ketika ia melihat sikap dan tutur kata kita melanggar etika yang umum diterima oleh masyarakat. Teguran bertujuan untuk mengingatkan, menasehati, dan membantu kita memperbaiki perilaku yang kurang baik. Meski bertujuan baik, teguran haruslah dilakukan dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan menyalahkan atau menyakiti hati orang lain. Situasi inilah yang dilakukan Elifas saat berbicara dengan Ayub. Sesungguhnya Elifas bermaksud menasihati Ayub, namun tindakannya adalah mengkritik Ayub dengan cara yang tidak tepat, yang bukan teguran yang membangun. Di sini diingatkan bahwa kata-kata yang kita ucapkan harus terlebih dahulu dipikirkan dengan matang, sebab kata-kata yang tidak terkontrol, yang tanpa hikmat, dapat menjadi percakapan yang sia-sia dan merusakkan hubungan. Sekalipun Elifas berusaha mengingatkan Ayub agar tidak melawan kehendak Tuhan, tetapi cara penyampaiannya justru memperburuk keadaan. Percakapan Elifas dan Ayub mengajarkan bagaimana cara untuk berbicara, memberikan nasihat dan teguran kepada sesama kita. Kita perlu menyampaikannya dengan kasih, menyampaikan maksud kita dengan hikmat. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Perkataan kita harus menjadi berkat, bukan menjadi beban bagi orang lain. Rasul Paulus mengajarkan tentang bagaimana memberikan nasihat atau teguran yang baik dalam suratnya kepada jemaat Galatia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut
Galatia 6 ayat 1. Roh lemah lembut harus berdiam dalam hati kita, terasa dalam setiap nasihat kita, supaya teguran kita akan menjadi hal yang memulihkan, bukan menghancurkan hati sesama kita. Sebuah penegasan. Berbicaralah dengan penuh hikmat, hindari kata-kata yang sia-sia. Berikan teguran dan nasihat yang memberkati dan membangun, bukan merusak, menyakiti, dan menyalahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, berikanlah hikmat-Mu dan tolong agar setiap kata yang keluar dari mulut kami mencerminkan kasih-Mu dan membawa dampak positif bagi kehidupan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.